Halo, selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa, Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke alur cerita selanjutnya di part 22. Pagi harinya, Kangkin dan Sekte Suan datang ke kompetisi bela diri untuk mengikuti kompetisi itu. Ketika mereka akan masuk, Tetua Se menanyakan informasi mengenai keluarga Hu yang Kangkin ketahui. Namun Kangkin tidak tahu banyak mengenai keluarga Hu. Namun Kangkin dengar, keluarga Hu itu punya banyak prajurit master dan tidak boleh meremehkan mereka. Tak berselang lama, mereka pun tiba di arena kompetisi. Mereka disambut selamat datang. Para kompetisi pun di sana sedang membicarakan keluarga Hu yang tidak bisa ditandingi. Mereka pun meminta rekannya untuk menyerah saja karena lawan seperti Tetua Se pun akan dikalahkan oleh keluarga Hu dan akan membuat Sekte Suan bertekuk lutut. Tak lama muncul Tetua Yi di arena kompetisi itu. Lalu Tetua Yi dari keluarga Hu mengumumkan kabar baik bahwa hanya dirinya seorang dari keluarga Hu yang datang ke kompetisi itu. Namun Tetua Yi membawa kabar buruk juga, yaitu dirinya seorang cukup menghabisi semua lawan. Tetua Se pun terkejut mengetahui yang datang dari keluarga Hu itu Wu Yunpei. Lalu Tetua Se memberitahu Kangkin tentang Yi 10 tahun lalu. Nama asli Yi adalah Wu Yinpei. Wu Yinpei pun bukan bermarga Hu. Wu Yinpei murid dari Sekte Sanhetang, satu klan dengan Wu Tianxi. Wu Yinpei dulunya selalu mengejar-ngejar Tetua Se sampai suatu saat Wu Yinpei ingin melecehkan Tetua Se, membalaskan dendamnya karena selalu ditolak. Namun Tetua Se dengan cepat menyadari keberadaan Yi. Tetua Se pun langsung menghentikan Yi. Tak hanya itu, Tetua Se juga memperingatkan Yi untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jika tidak, Tetua Se tidak akan mengampuni Yi dan akan membuat Yi kehilangan kultivasi, bahkan akan menghabisi Yi. Semenjak kejadian itu, Yi terluka parah bahkan sampai Yi dikeluarkan dari Sekte Sanhetang. Setelah kejadian itu, Tetua Se tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Tak hanya itu, di Sekte Sanhetang Yi diperlakukan sangat buruk. Sekte Sanhetang telah menganggap Yi sebagai prajurit yang cacat, sampai-sampai Yi diusir dari Sekte Sanhetang. Kompetisi itu pun akan dimulai. Yi langsung menunjuk sembari mengatakan, "Kau juga akan mengaku kalah seperti para pecundang di sana." Dengan kesal Tetua Se membalas, "Aku tidak akan mengaku kalah begitu saja. Bahkan aku pun tidak akan pernah tunduk kepada kau." Yi pun langsung mengeluarkan jurusnya, jurus tinju serigala bela diri. Tetua Se langsung menahan serangan itu. Tetua Se pun tidak menyangka Yi menjadi sangat kuat. Tetua Se lalu menyerang Yi, namun Yi langsung mundur menghindar serangan itu. Tetua Se pun langsung mengeluarkan jurus menari kupu-kupu. Namun Yi bingung mengapa Se malah menari di hadapannya. Tetua Se menyerang Yi dari belakang menggunakan jurusnya itu sampai-sampai Yi terjatuh. Tetua Se pun langsung menyerang Yi beberapa kali sampai Yi babak belur. Kangkin yang menyaksikan itu tidak menyangka Tetua Se bisa memukuli Yi sampai babak belur. Kangkin pun terlalu meremehkan wanita itu. Yi yang licik menatap tajam. Tak lama Tetua Se merasa kepusingan. Ternyata Yi telah meracuni Tetua Se menggunakan racun serangga. Yi pun langsung menyerang Tetua di saat Tetua tidak berdaya. Namun Kangkin dengan cepat menghadang dan langsung menyerang Yi sampai terjatuh. Di saat Yi akan menyerang kembali, Kangkin langsung membawa Tetua Se untuk menyelamatkannya dari racun itu. Racun itu pun sudah masuk ke titik tianjinya. Kangkin pun harus dengan cepat menghilangkan racun itu menggunakan jarum perak miliknya. Setelah Kangkin pergi, Tetua Yi sangat senang dan bertanya siapa lagi pecundang yang akan melawannya. Kangkin langsung membawa Tetua Se ke ruang istirahat. Kangkin pun menyuruh Tetua Se untuk istirahat dahulu, sembari Kangkin menghilangkan racun itu dengan jarum peraknya. Setelah menghilangkan racun itu, Tetua Se memohon untuk Kangkin menyelamatkan Sekte Suan dan juga demi keamanan di Pulau Selatan. Meskipun Tetua Se tidak memohon kepada Kangkin, namun Kangkin tetap akan melawan keluarga Hu. Keluarga Hu pun telah menyakiti orang-orang Kangkin dan sudah saatnya Kangkin membuat perhitungan dengan keluarga Hu, ujar Kangkin. Tetua Se langsung tersipu mendengar perkataan Kangkin. Tetua Se juga mengira Kangkin menyukainya.
Setelah selesai mengobati tetua Se menggunakan jarum akupunturnya, Kang Qin pun pamit dan akan menantang Yi. Sementara itu penonton yang di sana membicarakan Kang Qin yang melarikan diri dari kompetisi itu. Mereka pun bertanya-tanya, apa mereka masih sempat untuk tunduk kepada keluarga Hu? Yi yang sangat angkuh tertawa sembari berkata, bukankah waktu itu kalian sangat hebat? Tapi kenapa sekarang tidak ada yang berani naik? Benar-benar kalian semua pecundang. Kang Qin muncul dengan tiba-tiba menjawab, hei, apa kau sudah selesai bicaranya? Yi pun menengok dan langsung menyerang Kang Qin. Mereka berdua pun langsung bertarung. Ketika bertarung, Yi tidak bisa menyimbangi kekuatan Kang Qin sampai Yi hampir terjatuh. Yi juga tidak menyangka kekuatan Kang Qin sangat kuat. Kemudian Yi langsung mengeluarkan jurus tinju harimau bayangan untuk menyerang Kang Qin. Kang Qin pun mengeluarkan jurus yang sama yang lebih besar lagi untuk menyerang balik. Yi pun diserang dengan kekuatan yang sangat besar oleh Kang Qin sampai Yi hampir kalah. Orang yang menyaksikan itu pun sudah mengira Yi belum mengeluarkan jurus mematikannya. Kemudian Yi pun sangat marah dan murka kepada Kang Qin. Yi pun lalu mengeluarkan pedangnya. Pedang itu pun Yi semburkan darahnya. Tak lama pedang itu mengeluarkan energi iblis. Kang Qin merasakan energi itu energi jahat yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Yi juga langsung mengeluarkan jurus kesengsaraan dari berbagai iblis untuk menyerang Kang Qin. Kang Qin pun langsung membuat pertahanan dengan formasi mengumpulkan dan membunuh 7 roh jahat. Namun jurus Yi pun cukup kuat dan menakutkan. Yi pun menusuk tangannya lagi dengan pedangnya itu. Dan tak lama, Yi pun berubah menjadi monster zombie yang sangat menakutkan. Lalu Yi pun langsung menyerang Kang Qin dengan jurus cakra jiwa iblis. Kang Qin pun mencoba melawan kekuatan itu. Tetapi energi yang menyerang itu saling berlawanan dengan energi yang Kang Qin punya. Namun Kang Qin punya ide. Kang Qin pun langsung mengembalikan energi iblis itu yang sudah Kang Qin campur dengan energinya. Energi itu pun kembali dan langsung menyerap ke tubuh Yi. Tak berselang lama, jantung Yi pun mulai terbakar oleh energi yang berlawanan yang ada di tubuhnya. Kang Qin pun langsung menyerang kembali sampai Yi kalah. Tiba-tiba seorang pria langsung berlari. Pria itu pun langsung membantu Yi bangun. Namun tak berselang lama, Yi langsung sekarat lalu mati mengenaskan. Pria itu pun berteriak dan menunjuk Kang Qin sembari berkata, "Tuan, kau sudah kelewatan di kompetisi ini. Kenapa kau membunuhnya?" Kang Qin pun bingung mengapa Yi mati, padahal serangan pedangnya yang dikeluarkan barusan tidak akan membuat Yi sampai merenggut nyawanya. Dan terlebih lagi, Yi prajurit level master. Semua yang menyaksikan pertarungan itu pun menganggap Kang Qin tidak manusiawi. Namun seorang pria berjas mencoba membela Kang Qin. Pria itu pun bilang, "Kalian buta, bukankah saat Yi hendak membunuh tetua Se kalian hanya bungkam saja? Tapi kenapa kalian menyudutkan bocah ini? Dan terlebih lagi, Yi bukanlah orang yang baik." Mereka pun berpikir ada benarnya juga perkataan pria itu. Mereka pun bertanya-tanya siapa pria berjas itu. Kemudian Kang Qin mengatakan, bukan dirinya lah yang membunuh Yi. Lalu Yi menghampiri pria itu. Pria itu pun langsung bertanya, "Kau mau apa?" Tanpa basa-basi, Kang Qin pun langsung menusuk lengan Yi dengan jarum akupunturnya. Tak lama keluar serangga dari tubuh Yi yang terluka. Kang Qin pun langsung menunjukkan serangga racun berbisa itu ke semua orang. Kang Qin juga memberitahu bahwa serangga beracun itu yang membuat Yi mati. Dan racun serangga itu pun hanya milik Yu Kuanxing. Pria itu dengan sinis bilang, "Kau memang pintar menyalahkan orang lain. Ketua Yu Kuanxing sudah mati. Mengapa kau melemparkan kesalahan kepada orang yang sudah mati?" Kang Qin pun akan membuktikan perkataannya itu memang benar. Namun sebelum Kang Qin menunjukkannya, pria itu malah ingin mencoba kabur. Namun Kang Qin dengan sigap menangkap pria itu. Pria itu pun mengelak, mengaku tidak tahu apa-apa. Kang Qin pun langsung membuka topengnya. Ternyata pria yang menyamar itu Yu Kuanxing. Mereka semua tidak menyangka di balik semua ini pelakunya yaitu Yu Kuanxing. Kang Qin juga menegaskan bahwa anggota keluarga Hu datang ke Pulau Selatan itu juga ulah Yu Kuanxing. Yu Kuanxing pun langsung melemparkan bom asap racun ke seluruh orang untuk melarikan diri. Setelah itu, Kang Qin berterima kasih kepada pria berjas karena sudah membantunya tadi. Kang Qin juga bertanya siapa nama pria itu. Pria itu lalu bilang jika ingin berterima kasih kepadanya
Kangkin harus bergabung dengan sektenya. Namun Kangkin menolak untuk bergabung. Kangkin pun tidak akan memilih untuk bergabung dengan sekte manapun. Pria berjas itu pun kecewa mendengar keputusan Kangkin. Pria itu pun berharap bisa bertemu kembali dengan Kangkin. Pria itu pun melemparkan kartu namanya kepada Kangkin. Setelah pria itu pergi, Tetua Se menyuruh Kangkin istirahat karena sudah larut malam. Tetua Se juga sudah memesankan kamar untuk Kangkin beristirahat. Ketika mereka berdua akan meninggalkan arena kompetisi itu, Tetua Se tiba-tiba mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Kangkin pun langsung membawa Tetua Se ke ruang istirahat. Namun Kangkin heran, Tetua Se bisa terluka lagi. Padahal Kangkin sudah menghilangkan racun itu dengan jarum peraknya. Kemudian Kangkin memeriksa kondisi Tetua Se. Ketika memeriksa urat nadinya, Kangkin merasa luka dalam yang ada di tubuh Tetua Se bukanlah dari racun serangga. Kondisinya pun sangat kritis dan hampir sekarat. Kangkin pun harus segera bertindak. Kangkin akan menggunakan jarum peraknya lagi. Namun jarum perak itu harus Kangkin transfer energi spiritualnya untuk mentransfer energi spiritual itu ke tubuh Tetua Se agar Tetua Se diselamatkan. Demi mempercepat penyerapan energi spiritual ke tubuh Tetua Se, Kangkin pun harus melepaskan bajunya. Kangkin pun langsung mengambil penutup mata. Setelah menutup matanya, Kangkin langsung menusukkan jarum perak itu ke dada Tetua Se. Energi dalam jarum perak itu pun langsung menyerap ke tubuh Tetua Se. Luka di dalam tubuh Tetua Se pun lama-kelamaan menghilang. 1 jam kemudian, Tetua Se siuman. Tetua Se langsung kaget. Ia tidak memakai pakaian di hadapan Kangkin. Dengan malu Tetua Se bertanya, "Tuan Kin, apa yang kau lakukan?" Namun Kangkin sangat senang. Akhirnya Se siuman. Pagi harinya, Kangkin meminta maaf karena telah tidak sopan. Namun Kangkin juga tidak punya cara lain lagi untuk menyelamatkan nyawa Tetua Se. Se pun mengerti dan tidak akan menyalahkan Kangkin. Tetua Se juga memberitahu Kangkin mengenai kondisinya yang diderita sejak lahir. Sejak lahir Se memiliki nasib yang buruk. Dan seharusnya hari ini hari kematiannya. Namun kali ini Tetua Se bisa diselamatkan dan bisa hidup kembali di dunia ini lebih lama. Kangkin pun sekarang paham mengapa selama ini Tetua Se bersusah payah memohon Kangkin untuk menjadi tamu kehormatannya. Ternyata agar Kangkin bisa membantu menjaga sektenya. Lalu Kangkin menawarkan agar ia menyembuhkan Tetua Se. Namun Tetua Se sudah pasrah dengan kondisinya. Ia pun pernah dibawa gurunya ke orang hebat, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Kangkin pun akan mencoba menyembuhkan Tetua Se dengan kontrak energi spiritual. Namun kontrak energi spiritual itu menggunakan cara mentransfer nyawa seseorang dengan orang lain dan mengorbankan umur hidup seseorang untuk menambah umur hidup diri sendiri. Saya pun berpikir, siapa yang mau mengorbankan nyawanya sendiri? Tiba-tiba datang guru membawakan minuman sembari menawarkan, "Biar aku saja yang berkorban." Saya pun langsung melarang lelaki tua itu. Kemudian Kangkin membiarkan mereka berdua untuk berdiskusi dahulu sembari akan pergi. Sore harinya, Yu Kuanxing mengabarkan Chang dari keluarga Hu bahwa Kangkin telah meracuni Yi sampai Yi mati. Yu Kuanxing meminta Chang untuk membalaskan dendam Yi kepada Kangkin. Chang pun sangat murka, anggota keluarga Hu telah dibunuh Kangkin. Chang juga berjanji akan membuat Kangkin membayar semua itu. Chang pun akan ke Pulau Selatan untuk balas dendam. Namun Yu Kuanxing langsung memberitahu Chang tidak perlu ke Pulau Selatan karena Kangkin akan segera kembali ke Sangjing. Yu Kuanxing pun telah berencana untuk lebih dahulu ke Sangjing untuk merencanakan jebakan untuk membunuh Kangkin. Malam harinya di hotel, Kangkin memberitahu Jun dan Nuan bahwa mereka akan segera kembali ke Sangjing untuk membantu Nuan dan menyelesaikan masalah keluarganya. Tak lama terdengar ketukan pintu yang begitu keras. Orang di luar pun berkata, "Jun, ini aku, Gon Li." Jun lalu membukakan pintu itu. Orang-orang yang di luar pun langsung masuk. Semua orang-orang itu pun dari beberapa sekte yang ada di Pulau Selatan. Orang-orang itu pun membawakan beberapa hadiah untuk Kangkin. Mereka juga sengaja datang ke sana untuk menemui Kangkin agar Kangkin mau bergabung dengan sekte mereka. Jun lalu membisikkan Kangkin untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk Kangkin membuat sekte sendiri. Namun Kangkin berpikir waktunya pun masih belum tepat untuk sekarang ini. Kemudian Kangkin mengatakan ke semua orang-orang itu, jika mereka ingin jadi pengikutnya, maka bergabung saja dahulu dengan sekte Suan. Karena ada Tetua Se sebagai pemimpinnya,
Sementara ini Kang Qin tidak bisa menjaga semua orang-orang itu, dan Kang Qin juga tidak selalu ada di Pulau Selatan. Mereka semua berpikir lalu menyetujui dan bersedia gabung dengan sekte Xuan. Mereka semua sangat senang dan langsung memberikan semua hadiah yang mereka bawa. Setelah orang-orang itu pergi, Kang Qin melamun memikirkan kedua orang tuanya. Kang Qin pun tidak menemukan apapun yang berkaitan dengan orang tuanya di Pulau Selatan itu. Tak lama Li menghampiri Kang Qin. Kang Qin pun menoleh sembari bertanya, apakah Li mengenal alkemis di antara sekte dan pasukan di Pulau Selatan? Li pun bilang, di Pulau Selatan tidak ada alkemis, namun jika Kang Qin tertarik dengan alkemis, Kang Qin bisa ke Chuansu. Scene berpindah. Kang Qin bersama Jun dan Nuan sudah berada di bandara Pulau Selatan. Ketika mereka akan naik pesawat, Tetua Se datang menghampiri Kang Qin. Tetua Se sengaja ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal dan mengucapkan terima kasih kepada Kang Qin karena telah membantunya. Sebelum Kang Qin terbang, Tetua Se memberikan obat rahasia sekte Xuan. Obat itu pun sangat berguna untuk kultivasi Kang Qin. Setelah itu Kang Qin bersama Jun dan Nuan terbang ke Sangjing. Setibanya Kang Qin di bandara Sangjing, Kang Qin langsung dijemput oleh Susiu. Ketika Kang Qin akan menuju ke mobil Susiu, Kang Qin menyuruh Jun dan Nuan pulang duluan karena Kang Qin masih ada urusan. Setelah naik mobil, Susiu meminta Kang Qin untuk melihat tablet di sebelahnya. Tablet itu pun berisikan video mengenai orang tua Kang Qin sebelum menghilang. Kang Qin pun langsung memutar video itu. Video itu pun memperlihatkan kejadian peledakan. Beberapa prajurit mencoba menyerang para peneliti. Pimpinan yang berkhianat pun menyuruh prajurit itu untuk menangkap orang tua Kang Qin. Namun orang tua Kang Qin dengan cepat menghadang dan langsung menusukkan obat kepada prajurit itu yang akan menangkapnya. Prajurit itu pun pingsan. Orang tua Kang Qin berhasil melarikan diri dari prajurit itu. Namun ketika mereka akan kabur, dua prajurit langsung menghadang sembari menyuruh orang tua Kang Qin untuk menyerahkan hasil penelitian itu. Video itu pun hanya memperlihatkan kejadian sebagian saja karena kameranya pun hancur saat pertempuran waktu itu yang sangat brutal. Dan hanya video itu satu-satunya yang bisa diperbaiki oleh Departemen Teknologi. Kemudian Susiu memberitahu Kang Qin, orang-orang yang memberontak itu dari organisasi ekstrim. Kang Qin pun teringat simbol yang dipakai baju prajurit yang akan menangkap orang tuanya. Kang Qin pun merasa prajurit itu masih ada hubungannya dengan pria berjas yang bernama Qin Weilang. Lalu Susiu memberitahu Kang Qin bahwa keluarga Hu sudah datang ke Sangjing. Mereka akan mengadakan rapat umum dalam 3 hari untuk mendiskusikan mengenai metode kultivasi dengan para prajurit yang siap. Kang Qin pun tersenyum. Ia pun sudah mengira mereka akan berencana. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.